Absen di TC Perdana, Jordi Amat masih sibuk bela JDT. Striker andalan Sintayong hilang tanpa keterangan. Cabut dari Belgia, Sandy Walsh gabung TC Timnas Indonesia. Sandy Walsh, pemain naturalisasi, sudah resmi mengikuti pemusatan latihan atau training center bersama dengan Timnas Indonesia jelang Piala AFF 2022 di Bali. Hal tersebut pun terungkap lewat unggahan Instagram PSSI pada Selasa 29 November 2022. Selain itu, kehadiran Sandy Walsh dalam TC Timnas Indonesia juga dikonfirmasi langsung oleh asisten pelatih Timnas Indonesia, Dova Arianto. Sebelumnya, Sandy Walsh telah menebar kode ke penggemar sepak bola tanah air lewat Instagram story miliknya, di mana ia mengunggah foto sedang berada di Brussels Airport Belgia pada Minggu dengan menambahkan emoji pesawat dan bendera Indonesia. Publik tanah air pun tentu tidak sabar menunggu aksi pemain KV Mechelen ini bersama Garuda. Sementara bagi Sandy Walsh sendiri, debutnya bersama dengan Timnas Indonesia merupakan penantian panjang sejak keinginannya membela Timnas Indonesia pada 2017. Training Center mewah Bali United dipuji Sintayong. Timnas Indonesia tengah menjalani pemusatan latihan atau TC di Bali. Pelatih kepala Sintayong pun terkesan dengan fasilitas yang digunakan skuad Garuda. Dia lantas memuji training center mewah milik Bali United di Pantai Purnama Bali tersebut. Para pemain Timnas Indonesia pun tampak semangat menjalani sesi latihan perdana itu. Mereka dimanjakan dengan lapangan latihan yang memiliki kondisi yang sangat baik serta pemandangan yang indah. Para pemain pun bisa melihat pemandangan laut yang memukau sambil berlatih. Training center tersebut juga memiliki kualitas sesuai dengan standar FIFA. Kembali lagi ke Timnas, Hansa Muyama bawa ambisi tinggi. Bek andalan Persija Jakarta Hansa Muyama Pranata kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Sang pemain pun tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya diberikan kesempatan membela Timnas Indonesia oleh pelatih kepala Sintayong. Hansa Muyama pun ingin menunjukkan kemampuannya secara maksimal demi masuk ke skuad final. Selain itu, dia pun bertekad membawa tim Garuda juara Piala AFF 2022. Menpora sebut klub Liga 1 dukung penuh Timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora Zainuddin Amali mengatakan 18 klub peserta Liga 1 2022-2023 mendukung penuh Timnas Indonesia yang akan berlaga di Piala AFF 2022 dan Piala Dunia U20 2023. Sebuah klub tersebut kompak ingin membentuk Timnas Indonesia yang tangguh demi meraih prestasi. Hal itu diungkapkan oleh Amali dalam konferensi pers usai rapat koordinasi atau rakor di Wisma Kemenpora Senayan, Jakarta pada Senin kemarin. Sintayong beberkan fokus latihan TC Timnas Indonesia pekan ini. Timnas Indonesia sudah mulai jalani TC. Pelatih kepala Sintayong menjelaskan fokus latihan anak asuhnya di sana pada pekan ini. Pelatih asal Korea Selatan itu pun ingin memulihkan dan meningkatkan fisik pemain terlebih dahulu. Hal tersebut lantaran sebagian besar pemain Timnas Indonesia diyakini tidak terlalu bugar. Hal itu merupakan imbas dari vakumnya kompetisi Liga 1 musim ini selama hampir 2 bulan. Kita tentu berharap kebugaran fisik pemain dapat meningkat usai menjalani TC kali ini. Striker andalan Sintayong hilang tanpa keterangan. Latihan perdana pasukan Garuda untuk menata Piala AFF 2022 belum lengkap dihadiri oleh seluruh pemain. Salah satu pemain yang belum hadir adalah Dimas Drajat. Dimas Drajat pun belum diketahui alasan absennya dalam TC perdana kali ini. Bahkan Dimas Drajat sudah menghilang sejak laga uji coba Persikabo melawan Persib Bandung pada Minggu 27 November kemarin. Padahal dua pemain Persikabo yang dipanggil timnas lainnya yakni Andistio dan Syahrul Trisna sudah tiba di TC Bali. Absen fase grup Piala AFF Elkan Bagot berpotensi hadapi Jamie Vardy. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot punya peluang besar untuk menghadapi striker tajam Liga Inggris. Hal itu akan terwujud jika Gillingham FC berhasil melaju ke babak ketiga. Undian babak ketiga Piala FA sendiri sudah dilakukan dan hasilnya terdapat pertandingan bergengsi seperti Manchester City versus Chelsea. Sebab The Focus akan menghadapi pemenang laga antara Gillingham FC versus Dagenham and Redbridge FC, di mana sebelumnya pertandingan tersebut berakhir imbang. Sehingga mereka akan bertanding ulang untuk menentukan siapa yang akan lolos ke babak ketiga. Jika Gillingham FC yang berhasil menang dan lolos ke babak ketiga Piala FA, maka kualitas Elkan Bagot bakal teruji.
Pasalnya, bek timnas Indonesia ini berpotensi menghadapi striker tajam Jamie Vardy. Kuota winger timnas Indonesia dipenuhi pemain abroad. Yaakob Sayuri siap pindah posisi. Jalan Yaakob Sayuri menembus skuad utama timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022 kali ini terbilang cukup sulit. Pasalnya, persaingan di posisi winger timnas Indonesia cukuplah padat. Yaakob Sayuri harus bersaing dengan pemain-pemain Indonesia yang berkarir di luar negeri seperti Witan Sulaiman, Sadil Ramdhani, dan Egy Maulana Fikri. Pemain berusia 25 tahun itu pun mengaku akan bekerja keras untuk timnas Indonesia. Akan tetapi Yaakob Sayuri menyerahkan keputusan kepada Sintayong. Ia pun mengaku siap untuk ditempatkan tidak di posisi aslinya. Sintayong sendiri memang sempat memberikan peran baru untuk Yaakob Sayuri di timnas Indonesia beberapa waktu lalu. Yaakob Sayuri dipercaya untuk mengisi posisi bek kanan menggantikan Asnawi Magwalam yang mengalami cedera. Sebagai tim Barclok, Justin Hubner diminta gabung TC Timnas Senior. Pemain keturunan Justin Hubner ikut memantau perkembangan sepak bola tanah air khususnya Timnas Indonesia. Terbaru pemain Wolves U20 memberikan semangat untuk Barclok, di mana Justin Hubner membubuhkan emoji lengan berotot yang berarti ia menyemangati sang senior yang akan mengemban tugas bersama Timnas Indonesia di Piala AFF 2022 mendatang. Komentar Justin Hubner lalu disorot netizen, di mana banyak warganet yang meminta pemain berusia 19 tahun ini segera menyusul ke Timnas Indonesia Senior. Akan tetapi dalam waktu dekat rasanya sangat mustahil jika Justin Hubner harus bergabung dengan Timnas Indonesia, sebab naturalisasinya masih diproses. Demi timnas, Sintayong desak Liga 1 2022-2023 segera digelar. Pelatih timnas Indonesia Sintayong dikabarkan meminta kepada PSSI agar segera menggelar kompetisi Liga 1 musim ini. Pasalnya menurut pria asal Korea Selatan itu, para pemainnya tidak cukup jika hanya menggelar pemusatan latihan atau TC selama apapun. Ia beranggapan dibutuhkan yang namanya atmosfer persaingan di sebuah kompetisi. Dalam hal itulah performa pemain diyakini bisa membantu mempercepat peningkatan. Terlebih saat ini, timnas Indonesia juga akan pentas di Piala AFF 2022. Sintayong pun ditargetkan agar bisa membawa skuad Garuda juara pada turnamen bergengsi ASEAN tersebut. Tak heran jika pelatih berusia 52 tahun itu meminta agar upayanya dalam mendidik para pemain timnas Indonesia juga didukung dengan adanya kompetisi. Absen di TC Perdana, Jordi Amat masih sibuk bela JDT. Pemain keturunan Indonesia Jordi Amat belum bergabung pemusatan latihan atau TC bersama dengan skuad Garuda di Bali. Dia baru saja merampungkan laga uji coba bersama dengan klubnya di Malaysia, Johor Darul Takzim melawan Borussia Dortmund. Terus sebagai starter, Jordi tidak kuasa membendung kekuatan raksasa Jerman tersebut. JDT pun tumbang 1-4 dari Dortmund pada laga yang digelar di Sultan Ibrahim Stadium pada Senin kemarin. Jordi bermain di posisi utamanya sebagai bek tengah. Dia kemudian digantikan pada menit tambahan babak kedua 90+1 dengan Aidil Zaufan.